Juga tentu saja kami akan berkomunikasi dengan kawan-kawan di Papua, apalagi di Papua saat ini sangat disayangkan ada terjadi mutilasi pembunuhan orang Papua di sana. Jadi sampai saat ini semoga saja nanti ke depan akan ada perubahan dalam peta politik ini, untuk melawan Indonesia. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Selebrasi Sore, kantor berita Radio Antero Banda Aceh. Di ujung telepon sudah terhubung kita dengan eksil politik Aceh di Swedia, Asnawi Ali. Assalamualaikum Bang Asnawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Jumpa lagi. Apa kabar? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat, dan kebetulan di Swedia baru habis pemilu kami ini. Oke, baik. Bang Asnawi, Anda berdomisili di kota apa sekarang di Swedia? Saya di kota Örebro, jauhnya 250 km dari Stockholm. Bang, ini bicara mengenai Bjorka, Bang. Sangat menggemparkan Indonesia. Apakah benar nama Bjorka itu nama Swedia? Iya, saya harus jujur dalam hal ini. Saya ingatkan bahwa Bjorka itu memang salah satu kalimat daripada bahasa Swedia. Tapi apakah si Bjorka ini dia di Swedia? Tapi saya tidak bisa meyakinkan. Tapi menurut penelusuran saya, dia ada di Uni Eropa dan bukan di negara yang berbahasa Inggris. Dan itu nanti bisa saya jelaskan analisanya mengapa. Kalau Bjorka memang itu Björk dalam bahasa Swedia. Kalau BJO, tapi harus ada titik dua, Björk. Itu memang kosakata dari bahasa Swedia yang berarti sebuah pohon, dan nama Björk itu sering digunakan oleh orang Swedia sebagai family name. Tapi kalau memang dia seorang hacker, yang jelas dia kan tidak mungkin menulis nama dia asli. Tapi memang Björk itu memang nama Swedia. Saya akui itu jujur memang dari nama Swedia. Bagaimana Anda mencermati apa yang dilakukan Bjorka meretas sejumlah data di Indonesia? Informasi apa saja yang Anda ketahui terkait isu ini, Bang Asnawi? Dalam konteks, karena saya orang Aceh dan eksil, dan saya ini kan dalam konteks politik saya merasakan itu bersyukur, dan dalam artian ini ada hikmahnya untuk membuka wacana bahwa terbukti bahwa data pribadi orang Indonesia itu sangat mudah dibobol, dan hanya seorang Bjorka bisa mengobok-gobok Indonesia. Dan saya berharap memang harus ada Bjorka lainnya. Itu dalam konteks Aceh. Tapi dalam hal lainnya, saat saya berbicara ini saya ingin klarifikasi sedikit bahwa apa yang terjadi hari ini dengan bukti Indonesia tidak bisa sangat sulit menangkap Bjorka. Bahkan hari ini Bjorka masih bisa aktif di sebuah web yang kita semua bisa membaca dan memonitor. Katanya hari ini di Cilegon dan Cirebon, saat saya baca berita hari ini ditangkap ada anak muda. Ternyata orang menertawakan di forum ini bahwa Bjorka masih sehat-sehat saja, dan anak muda yang di Cirebon, yang di Madiun itu sebenarnya bukan bagian daripada kelompok Bjorka. Mereka hanya mungkin bisa jadi berkomunikasi dan bisa dicek di dark tracer itu. Kebetulan siapa saja bisa membaca bahwa Indonesia meminta bantuan atau servis dari dark tracer, yaitu sebuah web yang bisa meretas atau melacak tentang investigasi online berbagai kasus cyber. Ini kalau saya katakan tidak profesional sama sekali, tidak juga, tapi nampak sangat mudah ketika Indonesia meminta pertolongan kepada drug tracer ini, dan langsung dipercaya, dan ini bisa menjadi ketertawaan. Dan di forum ini ketika anak di Madiun dan di Cirebon itu ditangkap, ternyata bukan, jadi menjadi bahan tertawaan. Jadi nampak sekali kelas atau jam terbang daripada Indonesia itu sangat rendah dan menjadi bahan tertawaan. Dan berharap Bjorka lainnya akan muncul ke depan. Anda senang dengan keadaan ini, Bang Asnawi Ali?
seperti saya katakan tadi ada plus minusnya, dan ini menjadi wacana baru bagi mereka yang menjadi support bagi mereka untuk belajar mengenai teknologi, terutama kami di luar negeri ini. Kalau sebagaimana pengakuan Bjorka, dia dulu mengatakan ini bisa jadi benar karena dia adalah anak asuh daripada WNI yang terbuang di Warsawa. Kalaupun benar dia di Warsawa, di Poland, dari pengakuan dia adalah anak asuh dari korban kebijakan Indonesia tahun 65. Ya jelas itu tahun 65 itu kan masalah politik. Jadi dia mendapat anak asuh dari seorang WNI yang dulu cerdas, kemudian tidak bisa pulang ke Indonesia. Oleh karena itu dia mengasuh seorang anak yang bernama Bjorka ini, walaupun namanya nama palsu. Jadi sebenarnya ini sebuah fenomena baru ke depan bagi mereka warga Papua dan juga warga Maluku dan juga tentu saja kami warga Aceh di sini. Sebenarnya dengan kejadian ini, kita bisa merencanakan ke depan apa yang harus kita lakukan. Dan ternyata di Eropa ini sumber daya manusia kami ada, dan sumber daya untuk belajar mengenai IT ini sangat terbuka. Bahkan di Eropa kan gratis dari SD sampai ke university. Kalau kami mau, kami bisa belajar itu, dan kami akan mempersiapkan anak-anak kami, terutama anak yang besar di sini. Jadi harus jujur katakan ini sebuah berkah bagi warga Aceh dan Papua dan juga Maluku. Mungkin ke depan kami akan berbincang mengenai IT ini, masalah informasi teknologi ini. Bang Asnawi, lalu misalnya nih, apakah Anda tertarik membeli data yang ditawarkan oleh Bjorka? Dalam masalah teknologi ini kita sebenarnya setara. Kita bisa saya baru saja berkomunikasi dengan dalam grup ini ya, bahkan dengan Bjorka, karena mungkin dia tidak menjawab karena dia sangat banyak pesan yang, dan juga dia agak mempersiapkan. Ini dalam hal ini kita setara, dunia tidak terbatas lagi. Kita bisa berkomunikasi secepatnya, dan di dalam web ini kita bisa melihat ini. Sebenarnya kebetulan saya di depan komputer dan saya bisa membaca komen-komen tentang Bjorka di grup ini dan juga di grup Telegram. Saya ada beberapa iPhone dan terusnya bukan telepon yang kita bicara ini tapi telepon lain, dan sangat mudah untuk saking mudahnya kadang-kadang tidak tahu mana yang harus di filter yang benar dan mana yang tidak, karena salah-salah bisa jadi bumerang juga. Dalam konteks Indonesia sedikit saya sampaikan bahwa Indonesia ini sebuah ancaman yang besar, sangat besar ini. Ini bukan main-main. Bayangkan saja kalau semua data pribadi bocor dan bisa digunakan, dan saya tidak berniat seperti ini. Saya berikan contoh, sebuah nick itu bisa kita pesan, misalnya netizen bisa memesan barang-barang elektronik, kemudian Kwito itu dibayar oleh misalnya Johnny Plate ataupun Cak Imin, Anies atau siapa, Abu Janda yang sudah bocor itu, kemudian yang menerimanya di panti asuhan misalnya. Coba bayangkan, itu sangat berbahaya bukan? Apalagi pejabat Indonesia banyak tidak disukai oleh rakyatnya sendiri. Bahkan kalau ada rakyat Indonesia yang iseng, dan itu sudah terjadi, dan terutama dicoba di Johnny Plate itu banyak sekali orang yang tidak suka pada pemerintahan, kemudian mereka memesan barang dan Johnny Plate yang membayarnya, sedangkan barang itu mungkin dikirim ke panti asuhan. Dan banyak sekali ke depan saya yakin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Indonesia. Kalau ini sebenarnya kalau orang di Indonesia yang anti Indonesia itu cerdas dan bisa memanfaatkan ini. Dan saya belum ada niat untuk berbuat demikian, karena hukum di Swedia di sini bisa ya melanggar peraturan juga. Tapi kalau seandainya seorang itu cerdas dengan memakai VPN misalnya, ataupun di internet gratis atau bukan internet di rumah misalnya, itu bisa saja terjadi. Tapi itu tergantung ke depan nantinya. Yang jelas saya tidak ada berniat demikian. Bang Asnawi, sedikit sudah ada sebut tadi bahwa ternyata data pribadi orang Indonesia ini sangat mudah dibobol. Bagaimana Anda menilai keamanan data di Indonesia? Kalau dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, itu dengan kejadian ini jelas sekali
tidak perlu kita bandingkan dengan Eropa, dengan Asia dulu. Jelas data pribadi orang Indonesia itu sangat mudah. Dan dulu kan pernah terjadi data pribadi KPU ataupun data orang misalnya SMS gratis atau mama minta mama minta SMS gitu. Jadi itu sebenarnya dulu sudah pernah terjadi dan buktinya itu tadi ada kasus SMS papa minta SMS atau saya lupa. Kemudian e-commerce itu dibobol, tidak megah, tapi ketika Bjorka ini megah karena mereka atau Bjorka CS membuka file informasi yang ada di pejabat negaranya. Nah, ini yang membuat kelabakan atau ketar-ketir Indonesia sampai mereka kan sejak Jokowi, Bin dan Kapolri, Jody Plate sampai Mahfud juga kan kemarin mereka membuat rapat di Istana ini menandakan bahwa sangat serius, bahkan mereka membuat Satgasus. Jadi nampak sekali ini bocornya sudah dalam tahap akut ini dan jelas terbukti. Tidak bisa kita Indonesia membantah lagi bahwa keamanan data mereka itu sangat rapuh. Halo Bang Asnawi. Ya, masih. Baik, Bang, terakhir ini selaku pelarian politik, apa yang menarik perhatian Anda dari fenomena ini? Perang cyber menjadi fokus angkatan bersenjata banyak negara, Bang. Iya, benar. Dan kami mempunyai keuntungan kebetulan di Eropa ini dengan adanya kemudahan-kemudahan seperti ini, jadi membuka wacana baru ke depan bahwa anak-anak kami yang ada besar di Swedia ini ataupun di Eropa ini bisa belajar dengan gratis. Dan kebetulan di Swedia ada sebuah namanya KTH. Itu adalah diakui oleh di Eropa. KTH itu bisa di Google bahwa lembaga yang sangat prestis. Maka orang Indonesia juga ada yang di sana kuliah sana, yaitu masalah informasi teknologi ini. Dan kami bukan tidak muluk-muluk dan tidak berpropaganda, karena belum ke situ kami tidak bisa menyampaikan apa yang harus kami lakukan ke depan. Yang jelas ini adalah sebuah keuntungan, keberkahan, dan mungkin saja ada hikmah ke depan bahwa perang cyber ini bisa saja dimanfaatkan atau kami manfaatkan atau siapa saja yang memanfaatkan untuk mencapai kepentingan politiknya ataupun bagi kami tentu saja kepentingan politik bukan kepentingan ekonomi. Jadi semoga saja ke depan akan ada anak-anak Aceh dan kami akan mempersiapkan mereka untuk kepentingan politik kami, yaitu kepentingan politik Aceh, dan juga tentu saja kami akan berkomunikasi dengan kawan-kawan di Papua, apalagi di Papua saat ini sangat disayangkan ada terjadi mutilasi pembunuhan orang Papua di sana. Jadi sampai saat ini semoga saja nanti ke depan akan ada perubahan dalam peta politik ini untuk melawan Indonesia. Demikian. Baik, Bang Asnawi, terima kasih untuk waktu Anda. Kita akan melihat apakah bisa Bjorka ini siapa dan apakah bisa ditangkap oleh pemerintah Indonesia. Kita akan lihat nanti. Semoga saja tidak. Baiklah, terima kasih Bang Asnawi untuk waktu Anda bersama KBR Antero. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kantor Berita Radio Antero